Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom meeting ini. Sebelum dilanjutkan ke penyampaian materi, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kelancaran. Oke, izinkan saya untuk meng-share materinya. Sudah kelihatan? Oke, siap. Nah, materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang literasi digital dan keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai tentang apakah literasi digital itu? Silakan Bapak-bapak dan Ibu yang ingin berpendapat. Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja. Saya Pak, boleh? Mangga Ibu, silakan. Yang saya tahu literasi itu berarti kemampuan untuk memahami sesuatu bisa dengan membaca gitu ya. Kalau literasi digital berarti harus melek teknologi, berarti kita harus bisa juga membaca dan mengoperasikan digitalisasi yang lainnya. Seperti itu mungkin ya Pak. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain apabila ada yang ingin berpendapat mengenai pengertian literasi digital. Kalau tidak ada, kita samain saja persepsinya ya tentang literasi digital. Nah, di sini sudah ada pengertiannya. Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasinya. Berkomunikasinya bisa dengan keluarga, dengan teman. Informasinya melalui media sosial banyak informasi ya. Dan di sini juga literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Nah, di sini Bapak dan Ibu, seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali media yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan kerabat, dengan keluarga. Nah, pada awalnya kita berkomunikasi menggunakan pengiriman surat ya. Kita misalkan dengan keluarga saling kirim surat. Nah, lanjut lagi dengan merpati pos, kita mengirim suratnya. Kita mendapatkan berita, lanjut lagi dengan koran ya, di koran banyak mendapatkan informasi dan berita. Lanjut lagi di Telegram kita banyak mendapatkan informasi, dapat berkomunikasi dengan teman. Seiring berjalannya waktu tambah lagi teknologinya, ada telepon ya, di sana kita saling berkomunikasi, ada radio, kita bisa mendengarkan cerita-cerita, informasi, dan ada televisi ya. Untuk televisi juga banyak variasinya, ada pembaruan-pembaruan sekarang dan zaman dahulu berbeda ya. Dan bertambah lagi tahunnya ada komputer ya, komputer pribadi atau PC ya. Di sana kita bisa saling bertukar informasi, mencari informasi. Nah, seiring berjalannya waktu juga komputer itu diperbaiki lagi menjadi komputer yang bisa kita bawa, ada komputer laptop ya, ada laptop. Nah, dengan seiring berjalannya waktu yang terbaru itu adalah ada gawai atau smartphone. Jadi semuanya ini bisa kita aplikasikan di handphone ini ya. Untuk handphone ini informasi bisa didapatkan di mana saja ya. Misalkan kita bisa searching bisa di mana saja. Dan misalkan mendapatkan informasi atau nonton video bisa kapan saja kita menontonnya ya.
dan oleh siapa saja, bisa oleh anak-anak, oleh orang tua ataupun remaja. Nah, dengan alat komunikasi ini kita menjadi berkomunikasi lebih mudah dengan teman-teman, lebih cepat. Kan sekarang kita menggunakan WA, jadi kita saling berkomunikasi. Kalau dahulu menggunakan surat itu lama ya pengirimannya, bisa seminggu. Kalau sekarang bisa cepat, langsung kita berkomunikasi. Nah, dan lebih murah tentunya. Nah, itu mungkin untuk alat-alat berkomunikasi, alat-alat digital. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Silakan apabila ada yang ingin berpendapat, mengapa literasi digital itu penting? Silakan apa Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Kenapa literasi digital itu sangat penting? Kenapa literasi digital Itu sangat penting. itu sangat penting ya? Ya. Kalau menurut saya ya, kenapa literasi digital itu penting? Ini erat kaitannya dengan perkembangan zaman, ya. Di mana zaman yang sekarang ini semua serba teknologi. Nah, jadi mau apapun itu semua pakai teknologi. Jadi di dalam pendidikan juga harus seperti itu, ya. Teknologi ini sangat mendukung. Kenapa saya katakan mendukung? Karena untuk menambah wawasan peserta didik, ya, kita tidak lepas dari teknologi itu sendiri, ya, dengan searching di Google atau dengan yang lain sebagainya, macam-macam gitu. Jadi memang saya rasa memang sangat perlu, tidak lepas dari perkembangan zaman tentunya. Kalau itu menurut saya. Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan? Ya, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin berpendapat. Nah, kalau tidak ada, kita samakan ya persepsinya mengenai kenapa literasi digital itu sangat penting. Karena literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis maupun kreatif. Mereka tidak akan mudah termakan oleh isu yang provokatif atau menjadi korban informasi hoax atau korban penipuan yang berbasis digital. Kan sekarang itu banyak ya yang menyebar hoax. Kalau misalkan kalau kita itu literasi digital, pasti kita akan dapat membedakan yang mana hoax atau yang tidak gitu ya. Di sini literasi digital membuat kita mampu yang pertama itu ya berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Yang kedua memecahkan masalah ya. Yang ketiga berkomunikasi dengan lebih lancar ya. Sudah pasti kita dapat berkomunikasi dengan lancar. Yang ketiga berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Jadi kita bisa saling bersilaturahmi. Baik itu yang dekat ataupun yang jauh. Nah, oke Bapak Ibu, di sini ada 4 kerangka literasi digital. Yang pertama itu ada digital skill atau kemampuan digital. Nah, untuk kemampuan digital skill ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya itu di sini kita skill kita dalam menggunakan alat komunikasi ya seperti laptop, seperti handphone. Nah, untuk yang kedua itu ada digital etik atau etika digital. Nah, untuk pengertian digital etik ini adalah kemampuan menyadari atau mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini berfokus pada etika kita dalam berkomunikasi. Misalkan kalau kita menyebar informasi, jangan menyebar informasi yang hoax. Kalau kita mengomentari postingan orang, jangan sampai menghina orang. Jadi etika kita di sini harus dijaga ya. Yang ketiga itu adalah digital seperti atau keamanan digital. Nah, di sini keamanan digital pengertiannya mengacu pada berbagai cara untuk melindungi akun dan file internet komputer dari gangguan pengguna luar. Jadi cara kita untuk melindungi, misalkan kita kalau di laptop memasang antivirus,
atau jangan menyebar file-file yang berbahaya ya, yang dapat diakses oleh orang lain. Yang terakhir itu adalah digital culture. Kalau digital culture ini berkaitan erat dengan aktivitas di ruang digital. Jadi cara kita beraktivitasnya, kita kalau misalkan mendapat informasi, kita akan menyaring terlebih dahulu ya, informasi ini apakah baik atau tidak. Nah, kaitannya literasi digital dengan profil pelajar Pancasila terletak pada pilar literasi digital yang keempat, yaitu digital culture. Nah, di sini 4 dasar yang ditanamkan. Yang pertama itu adalah pengetahuan dasar akan Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila pada mesin telusur. Nah, di sini kita kalau misalkan mencari informasi harus dapat membedakan informasi yang bermanfaat atau yang tidak, yang boleh diakses atau tidak. Yang ketiga itu adalah pengetahuan dasar mengetahui pentingnya multikulturalisme dan berkebinekaan, serta memahami cara melestarikan bahasa daerah, seni, dan budaya dalam ruang digital. Dan yang terakhir, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri, serta memahami hak atas akses kebebasan berekspresi dan hak atas kekayaan intelektual di dunia digital. Emang kalau kita di dunia digital bebas berekspresi, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, apabila ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, saya persilahkan. Mengenai literasi digital. Silahkan, ada tidak? Cukup? Oke, kalau tidak ada mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.